Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Septiana Dewi dari Prodi Manajemen 6 Pagi E Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pajak atas penghasilan atau PPh pasal 21. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja mulai pembahasannya. Sebelum membahas perhitungannya, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih PPh pasal 21 itu. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Jadi, di sini jika seseorang mempunyai posisi sebagai pegawai, karyawan, atau tenaga kerja lainnya yang kemudian mendapatkan penghasilan dari pemilik kerja, yang penghasilannya itu berupa gaji, upah, maupun tunjangan, pastinya di situ akan berpotensi untuk dipotong pajak PPh pasal 21. Kemudian, terkait dasar hukum PPh pasal 21, antara lain diatur pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 tanggal 29 September 2016. Kemudian, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme PPh pasal 21? Nah, yang terlibat diantaranya subjek PPh, objek PPh, dan bukan objek PPh. Mari kita bahas subjek PPh-nya terlebih dahulu. Subjek PPh yang pertama yaitu pemotong pajak. Nah, siapa itu pemotong pajak? Di antaranya pemberi kerja, bendahara, dana pensiun, BPJS Tenaga Kerja, WP atau badan yang melakukan usaha dan melakukan pembayaran berupa gaji, honor, fee, dan pembayaran lainnya. Penyelenggara kegiatan seperti badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun. Subjek PPh yang kedua yaitu bukan pemotong pajak. Di antaranya, kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Subjek PPh yang ketiga yaitu penerima penghasilan yang dipotong PPh. Di antaranya, pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan, hari tua, bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Selanjutnya, objek PPh pasal 21 terdapat 5 objek, di antaranya yaitu yang pertama, objek PPh yang bersifat tidak final bagi pejabat negara, PNS, Polri, TNI, dan pensiunan, maka gaji dan tunjangan sifatnya tetap dan teratur sesuai Undang-Undang Dasar. Sedangkan objek PPh yang bersifat final bagi pejabat negara, PNS, Polri, TNI, dan pensiunan, maka selain penghasilan bersifat tetap dan teratur setiap bulan yang berupa honor menjadi beban APBN atau APBD. Kemudian objek PPh yang ketiga yaitu imbalan pada bukan pegawai. Imbalan yang bersifat berkesinambungan dibayar lebih dari 1 kali dalam setahun, sedangkan imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan dibayar 1 kali dalam setahun. Objek PPh yang keempat yaitu beasiswa, yakni penghasilan berupa beasiswa yang diterima WNI dari WP, di mana hubungan WP memiliki hubungan istimewa dengan pemilik komisaris, direksi, maupun pengurus. Selanjutnya, bukan objek pajak, yaitu beasiswa. Namun, pengertian beasiswa itu sama seperti dengan pada objek pajak sebelumnya, namun perbedaannya pada beasiswa bukan objek pajak, yaitu beasiswanya tidak memiliki hubungan istimewa dari WP pemberi beasiswa. Seperti itu. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP
diatur pada Bab 5 Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak per Nomor 16 PJ 2016. Yang pertama, penerima penghasilan kena pajak antara lain pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap dengan penghasilan per bulan melewati 4,5 juta rupiah. Yang kedua, bukan pegawai yang menerima imbalan yang sifatnya berkesinambungan. Yang ketiga, 50% dari penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam per 16 PJ 2016 pasal 3C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Dan yang terakhir, jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam 3 poin di atas. Kemudian, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun dan per bulan. Untuk wajib pajak orang pribadi, PTKP sebesar 54 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4,5 juta rupiah per bulan. Yang kedua, tambahan untuk wajib pajak PTKP untuk tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan sebesar 4,5 juta rupiah per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan. Dan PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga sebesar 4,5 juta per tahun atau setara dengan 375.000 per bulan. Untuk detailnya seperti ini, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP per tahun. Yang pertama, PTKP pria atau wanita lajang dengan status TK atau tidak kawin dengan 0 tabungan sebesar 54 juta rupiah. Dan jika statusnya diganti kawin, maka ditambah 4,5 juta rupiah. Atau K per 0 kawin dengan 0 anak, maka menjadi PTKP-nya sebesar 58.500.000 rupiah. Dan jika ditambah lagi 1 tabungan atau memiliki 1 anak, maka akan ditambah lagi 4,5 juta sehingga menjadi 63 juta rupiah. Dan seterusnya. Kemudian inilah detail PTKP per bulan, sama seperti PTKP per tahun, namun PTKP diambil dari pembagian setahun atau dibagi 12 bulan. Jadi perbedaannya pada PTKP per bulan hanya dibagi 12 bulan, karena per bulan. Selanjutnya untuk tarif pajak diatur pada pasal ayat 1 huruf A, subjek yang terkena atau dihitung pada PPh pasal 21 diantaranya pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Tarif PPh wajib pajak orang pribadi. Dilihat dari lapisan penghasilan kena pajaknya. Untuk lapisan yang pertama, dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah, maka tarif pajak yang terkena untuk WP yang memiliki NPWP sebesar 5%, dan sedangkan tarif pajak yang terkena untuk WP tanpa NPWP sebesar 6%. Dan selanjutnya, lapisan kedua yaitu lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, maka tarif pajak yang terkena untuk WP dengan NPWP sebesar 15% dan sedangkan tarif pajak untuk WP tanpa NPWP sebesar 18%. Begitupun seterusnya sampai dengan lapisan terakhir. Nah, jadi kesimpulannya bahwa WP tanpa NPWP maka tarif pajak yang terkena yaitu 20% lebih tinggi. Kemudian, bagaimana sih cara perhitungan PPh pasal 21? Di sini saya berikan contoh kasus bagaimana menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai. Soalnya, yaitu PT Emas Barokah mempunyai karyawan yang bernama Agung Budi, yang berposisi sebagai manajer dengan gaji pokok per bulan sebesar 15 juta rupiah dan tunjangan per bulan sebesar 2,5 juta rupiah. Agung memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Emas Barokah dalam 1 bulan?
Nah, langsung saja kita bahas cara perhitungannya. Sudah diketahui dari soal bahwa gaji per bulan yaitu sebesar 15 juta rupiah dan tunjangannya per bulan sebesar 2,5 juta rupiah. Serta PTKP atau status Budi yaitu K2 atau kawin dengan 2 anak. Dan selanjutnya kita cari terlebih dahulu total penghasilan per tahunnya. Sehingga di sini gaji setahunnya dikali 12 bulan menjadi 180 juta rupiah. Dan tunjangannya yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sama perhitungannya seperti gaji per tahun, yaitu dari tunjangan per bulan 2,5 juta dikali 12 bulan. Sehingga menghasilkan total penghasilan sebesar 210 juta rupiah. Setelah itu, kita perlu memperhatikan juga unsur pengurang dalam menghitung PPh pasal 21 ini, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa terdapat unsur pengurang dalam perhitungan PPh pasal 21 ini. Nah, untuk Budi, terkena unsur pengurang berupa biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Tetapi di sini 5% diberi batasan maksimal sebesar 6 juta per tahun. Yang sebenarnya Budi mendapatkan pengurangan biaya jabatan sebesar 10.500.000 yaitu dari total 5% dikali total penghasilan Budi per tahun. Nah, namun dengan adanya batasan tersebut, maka kita masukkan biaya jabatan sebesar 6 juta rupiah. Sehingga penghasilan bersihnya menjadi 204 juta rupiah. Dari mana? Yaitu 210 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah. Dan PTKP atau statusnya dengan diketahui bahwa Budi sudah kawin dan memiliki 2 anak, yaitu sehingga PTKP-nya sebesar 67.500 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya yaitu sebesar 136.500.000 rupiah. Nah, dilihat dari pembagian tarif WP orang pribadi, maka kita perlu menghitung lapisan tarifnya dibagi menjadi berapa lapis, sesuai dengan penghasilan kena pajak yang ditemukan sebesar 136.500.000. Maka, untuk lapisan tarif pertama sebesar 5%, dengan batasan maksimal 50 juta, sehingga kita masukkan terlebih dahulu 50 juta rupiah, dikali 5%, sehingga menghasilkan PPh 21 sebesar 2,5 juta rupiah. Untuk lapisan tarif kedua, dengan batasan maksimal 50 juta sampai 200 juta, maka kita masukkan sisa dari lapisan yang pertama yaitu 136.500.000 dikurangi 50 juta rupiah, maka menghasilkan 86.500.000 rupiah. Sehingga PPh 21-nya sebesar 12.975.000 rupiah. Kemudian lapisan ketiganya tidak perlu dihitung atau berhenti di lapisan kedua, karena penghasilan kena pajak sudah habis di lapisan kedua. Sehingga kita total PPh 21 per tahun sebesar 15.475.000 rupiah per tahunnya. Dan kemudian untuk PPh 21 per bulan Budi per bulan sebesar 1.289.583 rupiah. Jadi PT Emas Barokah harus memotong PPh pasal 21 untuk Budi per bulan yaitu sebesar 1.289.583 rupiah. Ya, dan yang menyetorkan adalah PT Emas Barokah kepada Budi untuk
Bukti pemotongan gaji PPh pasal 21 yang dikenakan kepada Budi. Jika Budi tidak memperoleh bukti itu, maka harus diminta, karena itu bukti pertanggungjawaban PT Mas Barokah atas pemotongan tersebut. Itulah sedikit gambaran perhitungan PPh pasal 21. Selanjutnya, kapan sih PPh 21 itu terutang? Yang pertama, terutang bagi penerima penghasilan pada saat dilakukan pembayaran. Yang kedua, terutang bagi pemotong PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. Dan yang ketiga, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Kemudian, kapan PPh pasal 21 harus setor dan lapor? Nah, PPh pasal 21 paling lambat disetorkan tanggal 10 bulan berikutnya. Dan PPh pasal 21 paling lambat dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila batas setoran dalam lapor jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu dan hari nasional, maka paling lambat setor dan lapor adalah di hari kerja berikutnya. Begitulah sedikit penjelasan singkat dari saya tentang pajak penghasilan pasal 21. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.